Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Pecahan dibedakan menjadi beberapa, yaitu pecahan biasa, ya, contohnya 2/3, yaitu pecahan yang ada pembilang dan penyebutnya. Kemudian pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan tanda koma. Kemudian pecahan persen, ya, ada tanda persennya atau per 100. Nah, silahkan nanti dicari contohnya satu persatu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pecahan harus sejenis. Ya, jadi kalau mau mengurutkan pecahannya harus sejenis. Kalau mau pecahan biasa-biasa semua, kalau mau campuran-campuran semua, kalau mau desimal-desimal semua, kalau persen-persen semua. Bagaimana kalau ketemu yang campuran, campur-campur? Ya harus disejeniskan. Ya, kemudian syarat yang kedua yaitu penyebut harus sama. Nah, ini khusus untuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Bisa menggunakan KPK dari penyebut bilangan tersebut. Nah, untuk mencari KPK tentunya sudah kalian pelajari, bisa menggunakan pohon faktor, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan kelipatan. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan contoh soal. Misalnya, urutkan dari yang terkecil. Ada 2/4, 1/4, 5/4, 3/4. Nah, coba kita lihat dari soal ini. Apakah syaratnya sudah memenuhi? Syarat pertama, pecahan harus sejenis. Sudah sejeniskah? Oh, sudah, semua pecahan biasa. Syarat kedua, penyebut harus sama. Penyebutnya sudah samakah? 4, 4, 4, 4. Berarti syarat ke-1 dan kedua sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, maka boleh langsung diurutkan dari yang terkecil, dilihat dari pembilangnya. Maka 1/4, 2/4, 3/4, 5/4. Kemudian contoh yang kedua, 2/5, 1/6, 4/3. Kita lihat syarat pertama. Syarat pertama, pecahan harus sejenis. Sudah sejenis, ya, pecahan biasa semua. Kemudian yang kedua, penyebut harus sama. Kita lihat penyebutnya 5, 6, 3. Oh, ternyata penyebutnya belum sama. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Karena ini penyebutnya kecil, kita bisa menggunakan kelipatan. Kita buat kelipatan 5, kelipatan 6, kelipatan 3. Kelipatannya 5 ini, kelipatan 6-nya ini, kelipatan 3-nya ini. Kemudian kita cari, ya, bilangan yang bersekutu atau yang sama yang paling kecil, yaitu 30. Maka 30 inilah yang bersekutu. Jadi KPK dari 5, 6, dan 3 adalah 30. 30 ini yang akan kita gunakan sebagai penyebut, ya. Kita tulis ulang supaya jelas. 2/5, 1/6, terus 4/3, 4/3. Nah, penyebutnya tadi kita akan gunakan 30/30/30 karena KPK-nya 30. Nah, kita lihat sekarang 5 supaya jadi 30 kali berapa? Kalau sudah pintar perkalian boleh langsung, kalau belum hafal perkalian silahkan dilihat. 5 supaya jadi 60 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata kali 6. Kita tulis kali 6.
Nah, supaya adil, kalau bawah dikali 6, atasnya juga dikali 6. Nah, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Ini punyanya pembilang, maka di sini 12. Nah, kemudian lagi 6 supaya jadi 30. 6 supaya jadi 30 kali berapa? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kali 5. Ya, maka atas juga harus kali 5. Maka 1 kali 5 sama dengan, taruh di pembilangnya 5. Nah, kemudian yang ini 3 supaya jadi 30 kali berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 10. Nah, maka atas juga kali 10. Nah, maka ini 40. Nah, sekarang menjadi 12 per 5, 12 per 30, 5 per 30, 40 per 30. Nah, syaratnya sudah terpenuhi. Satu jenis pecahannya, kemudian penyebutnya juga sudah sama 30, 30, 30. Nah, sekarang tinggal mengurutkan, ya kan? Dari yang paling kecil, maka 5 per 30, ya kan? 12 per 30, 40 per 30, ya. Nah, namun untuk menjawab jawaban terakhir tidak boleh ditulis ininya. Ini hanya prosesnya. Nah, kembali ke soal urutan yang paling kecilnya. 5 per 30 itu punyanya siapa? 5 per 30 itu punyanya 1 per 6. Maka 1 per 6. Kemudian urutan kedua, ya kan? Urutan kedua 12 per 30. 12 per 30 itu punyanya 2 per 5. Maka 2 per 5. Kemudian 40 per 30 itu punyanya 4 per 30 punyanya 4 per 3, maka 4 per 3. Jadi jawab terakhirnya 1 per 6, 2 per 5, 4 per 3. Itu urutan dari kecil ke besar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.